pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Afif Rizky Rahmah, mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prodi Pendidikan Biologi. Saya guru di SMK Negeri 1 Gedang Sari, mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 10 SMK. Pada kesempatan hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran untuk hafal ilmu pengetahuan alam pada materi limbah kelas 10 SMK. Untuk praktek video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Oke, coba salah satu pemimpin berdoa. Siapa? Ketua kelasnya? Oh iya, Mbak Aida, silakan pimpin temannya berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Mbak Ida. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, saya absen dulu ya, siapa yang tidak hadir ya. Yang pertama Aida Fauzia. Saya Ya, masuk. Andin Putri. Anindi Sinta. Ya, Deswita. saya Oke. Dinda Restiana. Ya, Mbak Dinda kemarin sakit ya? iya Bu. Minggu lalu nggak masuk ya? Udah sehat sekarang? Sudah Bu. Iya, alhamdulillah ya. Semoga teman-teman juga semuanya sehat, besok bisa mengikuti pembelajaran terus ya. Jovita. Yang terakhir Zahrati Sutiana. Iya. Alhamdulillah ya, semuanya bisa hadir, berarti lengkap 20 siswa, semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Apakah suara saya dari belakang lebih kedengeran nggak, Mbak Rizna? Dengeran Bu. Kalian masih ingat nggak jalan-jalannya minggu lalu? Coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Ya, untuk pembelajaran hari ini tuh kita tetap semangat gitu ya. Jadi harus selalu semangat pagi. Pokoknya semangat terus ya. Supaya apa ilmu yang kita dapatkan sudah sekolah dari pagi sampai sore nanti, supaya ilmunya bisa diserap dengan bagus, bermanfaat untuk kalian sendiri. Coba saya mau tanya, minggu lalu kalian itu sudah mempelajari apa? Siapa yang ingat minggu lalu sudah belajar apa? Ya, yang pertama, Mbak Mega, perubahan lingkungan. Ada yang mau menambahkan? Mbak Andi apa? Dampak lingkungan tidak seimbang. Dampak lingkungan tidak seimbang. Oke, satu lagi. Ya, Mbak Rizka dulu. Karakteristik lingkungan seimbang. Karakteristik lingkungan seimbang. Minggu lalu tuh kalian sudah mempelajari materi tentang keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan itu apa? Terus faktor-faktor penyebabnya apa? Dampaknya supaya menjaga keseimbangan lingkungan. Bahkan kemarin ingat nggak waktu kalian udah buat poster? Apakah sudah di-share? Sudah dibagikan posternya? Sudah. Nah, ya bagus. Karena kalian sudah belajar tentang keseimbangan lingkungan, maka sekarang kita akan melanjutkan pada materi tentang limbah. Untuk kompetensi dasarnya menganalisis limbah di lingkungan sekitar. Terus nanti tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian nanti dapat menguraikan karakteristik limbah itu apa. Nah, kemudian yang kelima, merancang minimal 3 upaya atau 3 solusi untuk penanganan limbah gitu ya. Dan yang terakhir, membuat infografis tentang limbah. Jadi nanti kalian ada kegiatan, salah satunya membuat infografis. Jadi dengan mengetahui kegiatan manusia yang dapat menghasilkan limbah, kalian nanti diharapkan mampu apa? Mengetahui usaha-usaha apa yang dapat meminimalisir atau mengurangi atau mengatasi limbah di sekitar kita. Nah, ini saya ada video, silakan kalian amati dulu video ini ya. Ribuan ikan siap panen milik warga Magelang, Jawa Tengah mati akibat aliran sungai Gadaitan tercemar limbah.
Seperti inilah kondisi saluran irigasi di Sungai Gandean, Kelurahan Tidar Selatan, Magelang Selatan, Jawa Tengah. Air bercampur busa sampai begitu keruh dan menimbulkan buih-buih pekat. Akibatnya ribuan ikan milik warga mati karena aliran juga mengairi kolam-kolam ikan pemancingan kelompok tani setempat. Dari video yang sudah tayang tadi, apa yang bisa kalian amati gitu ya? Oke, yang pertama Mbak Aulia, sungai yang tercemar limbah. Dan tadi kan sudah ada yang menjawab tentang ada sungai yang terkena limbah. Jadi di berita tadi ada berita tentang limbah. Sebenarnya tuh limbah itu apa ya? Nanti silakan kalian cari tahu itu limbah itu sebenarnya apa, karakteristiknya apa. Nanti kalian cari tahu di diskusi ya. Coba kalau di sekitar kalian itu, coba ya di sekitar tempat tinggal kalian itu ada enggak yang sungainya yang kotor dan berbau seperti kayak ini tadi enggak? Ada yang jawab ada yang menjawab tidak. Nah coba kalau yang sungainya kotor itu biasanya kalau di sekitar kalian ya itu kotornya karena apa? Sampah. Ada apa lagi? Coba. Plastik, daun. Oke. Berarti tadi ada yang menjawab tentang plastik. Nah ternyata itu tanpa kalian sadari itu paling banyak itu limbahnya yang mengotori sungai, yang mengotori tempat tinggal kita itu adalah plastik. Bahkan tahun 2016 ada penelitian yang dilakukan oleh Zena Jambel University of Georgia. Dia itu meneliti bahwa Indonesia itu merupakan nomor 2 yang menyumbang sampah plastik terbesar. Nah untuk itu kalian sebagai generasi muda jangan sampai mengikuti hal tersebut. Silakan bagaimana caranya agar bisa meminimalisir seperti itu ya, meminimalisir limbah. Nah setelah ini nanti saya akan membuat kelompok. Kelompoknya itu 4 sampai 5 orang ya. Ini jumlahnya berapa? 20. Oke, jumlahnya 20 berarti nanti satu kelompok 5 orang ya. Nanti silakan kalian berkelompok. Dan ini sudah saya siapkan kelompoknya. Kemarin dari kalian mengerjakan post-test, yang dilakukan apa? Silakan dibuka Google Classroom-nya. Kemudian dicari di sana ada LKPD, lembar kerja siswa ya. Silakan nanti dikerjakan bersama kelompokmu. Di sana juga ada modulnya. Jadi di Google Classroom sudah saya siapkan modul untuk belajar. Kelompok 1 bisa geser ke sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kalian pindah berkelompok gitu ya. Laptopnya silakan dibuka yang baterainya habis bisa. Waktu pengerjaannya hanya 20 menit ya. Silakan
laptopnya ya, nanti pakai laptop saya karena apa? Kalau pakai Canva itu terhubung ya. Jadi ketika saya yang nge-share, nanti saya cukup buka itu dari laptop saya, nanti saya bisa buka kalian udah sampai mana, udah selesai apa belum. Nanti presentasinya cukup pakai laptop saya ya. Jawaban LKPD-nya. Oke, kelompok 3 sudah sampai kesimpulan untuk infografisnya. Oke ya, tadi sudah saya download. Kalau kalian lihat di depan itu sudah saya download. Itu kelompok 1 sudah ada, kelompok 2, 3, sama 4 juga sudah ada. Ini waktunya udah habis. Gimana, udah selesai semua kan? Sudah. Oke, silakan kalian nanti presentasi ya. Siapkan 1 orang buat presenternya atau mau dibagi 2 orang juga boleh. Nanti yang satu nanti jadi moderator, nanti yang satunya jadi operator ya. Nanti kalian operasikan sendiri ya. Biar semangat kita jalan dulu ya. Semangat tadi. Pagi luar biasa. Oke ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Masalah yang kami temukan pada artikel adalah petani tambak di Kelurahan Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Kabupaten Ilir Wakabumi yang berpermanen berdasarkan sumbernya air sungai yang tercemar limbah dari perusahaan termasuk jenis limbah industri. Permasalahan tersebut adalah air sungai tercemar zat kimia dari perusahaan perkebunan. Yang kedua, perusahaan belum memiliki alat pengolah limbah yang tepat. Dampak permasalahan yang kami temukan pada artikel di atas adalah yang pertama, biota air sungai yang terkena dampak limbah terganggu kehidupannya, bahkan sampai mati akibat petani tambak kedepannya. Yang kedua, limbah air yang masuk ke sungai dapat membuat pencemaran pada air yang mengandung banyak penyakit. Yang ketiga, dampaknya bagi lingkungan menimbulkan bau tidak sedap dan tidak enak dipandang mata. Solusi mengatasi permasalahan limbah industri yaitu dengan memperhatikan AMDAL pada saat sebelum proses pembuatan pabrik industri. Membuat kanal pembangunan limbah yang aman dan membuat penyaringan dan daur ulang limbah, membuat ipal atau instalasi pengolahan air limbah. Kesimpulannya, yang pertama, limbah pada air sungai yang tercemar pabrik termasuk limbah industri. Yang kedua, jenis limbah berdasarkan sumbernya itu limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan, limbah pariwisata, dan limbah medis. Pengolahan limbah industri adalah memperhatikan AMDAL pada saat sebelum proses pembuatan pabrik industri, membuat kanal pembuangan limbah yang aman, membuat penyaringan dan daur ulang limbah. Dalam berbagai sektor industri, banyak pengusaha yang kurang menaruh perhatian pada ipal dalam industri yang dijalankannya. Akibatnya, banyak kerugian yang dialami masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, kami membuat info mengenai apa itu ipal. Ya, hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Mengapa pengelolaan limbah industri penting? Pengelolaan limbah industri penting karena pembuangan limbah industri sangat penting untuk keberlangsungan. Jika limbah industri tidak ditangani dengan benar, maka akan berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang beliau dulu untuk kelompok 1.
Infografisnya kelompok 1 juga sudah bagus membahas tentang IPAL. IPAL itu pengolahan untuk mengolah limbah industri gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Permasalahan apa yang kalian temukan pada artikel di atas? Permasalahan yang kami temukan pada artikel adalah menumpuknya sampah yang berada di pinggir jalan raya dan aliran sungai timur PT Sasa inti masuk desa Gending, Kecamatan Gending. Sudah dilakukan upaya bekerja sama dengan pihak ketiga mengangkat tumpukan sampah ke pinggir sungai agar aliran sungai lancar, namun tidak lama kemudian sungai akan kembali penuh sampah. B. Berdasarkan wujud sampah, sampah plastik yang ditemukan di jalan raya termasuk limbah padat. Permasalahan tersebut adalah A. Kesadaran masyarakat yang masih rendah. B. Banyak warga masyarakat membuang sampah sembarangan. Dampak permasalahan yang kami temukan pada artikel adalah A. Limbah cair yang masuk ke sungai dapat membuat pencemaran pada air yang mengandung banyak penyakit. B. Menimbulkan bau tidak sedap, kotor, dan tidak enak dipandang mata. Rancanglah minimal 3 solusi mengatasi permasalahan tersebut. A. Melakukan sosialisasi agar tidak membuang sampah di sungai. B. Memilah sampah sebelum dibuang. C. Menerapkan prinsip 4R. 1. Limbah rumah tangga termasuk limbah domestik. 2. Jenis limbah berdasarkan sumbernya, yaitu ada limbah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan pasar usaha seperti pasar, restoran, dan gedung perkantoran. Lalu limbah industri yang merupakan sisa atau buangan atau hasil proses industri. 3. Pengolahan limbah domestik. A. Melakukan sosialisasi agar tidak membuang sampah di sungai. B. Memilah sampah sebelum dibuang. C. Menerapkan prinsip 4R. Jenis aktivitas rumah tangga Menghasilkan sisa sampah. Sampah plastik biasanya paling banyak menumpuk. Banyak hal yang dapat kita lakukan di rumah untuk menyelamatkan lingkungan, yaitu dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu replace, reduce, reuse, recycle. Mendaur ulang sampah atau barang bekas menjadi produk baru yang memiliki nilai manfaat. Kemudian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara mengelola sampah dengan baik? Semuanya menerapkan 4R. Menerapkan 4R. Jadi yang mau bertanya? Silakan berdiri dulu Mbak Aida. Mengapa sampah harus dikelola? Jika sampah tidak dikelola dan hanya langsung dibuang, maka akan mengurangi nilai kebersihan dan keindahannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka membuat infografis tentang ini ya, jaga lingkungan dengan menerapkan prinsip 4R. Replace itu yang mengganti menggunakan barang yang sekali pakai dengan mengganti dengan barang yang bisa digunakan berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Jiri Nabila Putri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Permasalahan yang kami temukan pada artikel adalah pabrik tekstil celup celana jeans yang menimbun limbah ketiga di lokasi terpencil Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sudah dilakukan berbagai upaya dengan CV Master Laundry, namun belum menemukan titik temu. Penggolongan limbah. A. Berdasarkan wujudnya, limbah P3 yang ditemukan di layar sekitar lokasi termasuk limbah padat. B. Berdasarkan senyawa penyusunnya, sampah tersebut termasuk limbah P3. Penyebab permasalahan tersebut adalah A. Pabrik tekstil celup celana yang menimbun limbah P3. B. Pabrik tekstil celup celana jeans belum mengolah limbahnya dengan baik. Dampak permasalahan yang kami temukan pada artikel adalah A. Penurunan kualitas tanah, sulitnya melakukan budidaya tanaman di lahan tersebut karena tanaman-tanaman sulit untuk tumbuh pada kondisi tanah yang tidak layak. B. Menimbulkan bau tidak sedap, kotor, dan tidak enak dipandang mata. C. Limbah P3 dan kegiatan industri yang terbuang ke lingkungan akhirnya akan berdampak pada kesehatan manusia. Solusi permasalahan tersebut adalah A. Metode pengolahan
fosfor, dan zat organik beracun dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan tergantung jenis dan kadar limbahnya. B. Metode pembuangan limbah ketiga. C. Sumur dalam atau sumur injeksi, deep well injection, dengan cara memompakan limbah tersebut melalui pipa lapisan batuan yang dalam di bawah lapisan-lapisan air tanah dangkal maupun air tanah dalam. D. Landfill untuk limbah ketiga. Kesimpulan: A. Limbah pada artikel tersebut termasuk limbah B3. B. Jenis limbah berdasarkan senyawa penyusunnya yaitu limbah organik, limbah anorganik, limbah B3. C. Karakteristik limbah B3: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, bersifat korosif. D. Pengolahan limbah B3 menyisihkan komponen meliputi stripping, dialisa, adsorpsi, elektrodialisa, kristalisasi, leaching, solvent interaction, dan reverse osmosis. Memisahkan antara padatan dengan cairan meliputi thickening, sedimentasi, floatasi, filtrasi, koagulasi, sentrifugasi, dan klarifikasi. Limbah B3 dari kegiatan industri yang tergolong lingkungan akan berdampak pada kesehatan manusia. Dampak tersebut dapat langsung dari sumber ke manusia, misalnya minum air yang terkontaminasi. Karena itu, kami membagikan info mengenai 5 barang yang mengandung limbah B3: batu baterai, pestisida, dan spray, deterjen pakaian, dan pembersih lantai. Juga metode pengolahan limbah B3. Sekian dari kelompok kami, adakah yang ingin ditanyakan? Kami silakan. Apakah kosmetik termasuk B3? Wadah bekas kosmetik tidak boleh dibuang sembarangan karena mengandung sisa-sisa bahan kimia berbahaya dan dikategorikan ke dalam limbah B3 serta memiliki dampak berbahaya bagi lingkungan. Ada lagi yang mau tanya ya? Rahmat Dhani, sebentar. Berikan contoh limbah B3 yang dari lingkungan rumah tangga. Bekas pengharum ruangan, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih bahan pembuangan, dan bahan. Oke, tinggal satu kelompok lagi ya, kelompok 4 ya. Sebelumnya, biar semangat kita jalan dulu ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, yang kelompok 4 silakan maju depan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Permasalahan yang kami temukan pada artikel di atas adalah Indonesia diperkirakan menghasilkan 64 juta ton sampah organik. Olahan limbah berdasarkan senyawa penyusunnya, sampah tersebut termasuk sampah organik. Penyebab permasalahan tersebut adalah: A. Perilaku masyarakat konsumtif. B. Sampah organik kebanyakan yang ditemukan adalah sampah sayur, buah-buahan di pasar, dan sisa makanan restoran. C. Kesadaran masyarakat yang masih kurang. Dampak permasalahan tersebut adalah: A. Sampah organik yang tidak terkelola menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu estetika. B. Menjadi media perkembangbiakan vektor dan hewan pengerat. C. Dampak langsungnya menurunkan kualitas lingkungan. D. Berdampak pada kesehatan manusia. Solusi mengatasi permasalahan limbah organik: A. Composting, membuat pupuk kompos. B. Stock filling, pengolahan sampah organik menjadi makanan ternak. C. Biogas, pengubahan sampah organik yang berasal dari kotoran hewan menjadi gas yang bermanfaat sebagai bahan bakar alternatif. Kesimpulan: 1. Limbah pada artikel tersebut termasuk limbah organik. 2. Jenis limbah berdasarkan senyawa penyusunnya yaitu sampah organik. 3. Pengolahan limbah organik: A. Composting, membuat pupuk kompos. B. Stock filling, feeding, pengolahan sampah organik menjadi makanan ternak. C. Biogas, pengubahan sampah organik yang berasal dari kotoran hewan menjadi gas yang dapat bermanfaat sebagai bahan bakar alternatif. Sampah tidak hanya merusak kelestarian lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Sampah organik bisa dikatakan sampah ramah lingkungan, juga bisa didaur ulang kembali. Contohnya seperti composting, yaitu
mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Langkah mengolah limbah organik menjadi kompos. Kumpulkan sampah organik, sediakan wadah besar berbentuk. Masukkan sampah organik dan lapisi dengan tanah. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Tutup rapat-rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Jaga wadah pupuk kompos dari air hujan dan hewan serta paparan sinar matahari. Sebelum kami tutup, apakah ada yang menanyakan mengapa sampah organik mudah terurai? Sampah organik mudah diuraikan karena sampah organik bisa didegradasi oleh mikroba, bakteri pembusuk atau bersifat biodegradator. Satu lagi yang mau bertanya siapa? Bagaimana cara membuat pupuk kompos dari limbah plastik? Pisahkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. 2. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan atau dedaunan dengan sampah plastik. 3. Siapkan wadah berukuran besar untuk membuat pupuk kompos. 4. Masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Mau bertanya? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, boleh ditutup ya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semuanya sudah presentasi, silakan sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, tadi semuanya sudah presentasi ya. Nah, sekarang kita buat kesimpulannya bersama-sama ya. Tadi sudah melakukan pembelajarannya, kegiatannya apa aja tadi? Terus membuat infografis, terus lagi dari presentasi. Nah sekarang saya mau tanya kesimpulannya, kalian tadi belajar apa saja coba? Ya Mbak Andi namanya. Tentang pencemaran limbah, Bu. Tentang limbah. Nah, itu ada apa aja tentang limbah yang dipelajari? Penggolongan limbah. Coba siapa yang bisa menyimpulkan penggolongan limbah itu apa? Sekarang silakan kalian buat kesimpulannya. Coba siapa yang mau menyimpulkan hari ini sudah belajar tentang apa? Siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Sudah belajar apa aja? Oke, Mega. Silakan berdiri dulu, Mbak. Tadi apa? Konsep limbah, jenis limbah, dampak limbah, pengadaan limbah. Konsep limbah, Jenis limbah, ya jenis limbah sama. limbah. Oke, silakan duduk ya. Terima kasih ya. Sekarang coba ada yang mau menambahkan penggolongan limbah itu misalnya apa? Saya, Bu. Oke, Mbak Ani. Penggolongan limbah ada yang berdasarkan senyawa penyusunnya, ada yang berdasarkan wujudnya, dan ada yang berdasarkan sumbernya. Oke, terima kasih ya Mbak Ani ya. Jadi yang pertama itu tentang limbah dulu. Limbah itu apa? Nah, siapa yang bisa limbah itu apa? Mbak Dinda coba limbah itu apa? Zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses pabrik. Ya dari kegiatan manusia gitu ya. Nah limbah itu punya beberapa karakteristik. Karakteristik limbah itu ada 4. Coba siapa yang mau menjawab? Ya Mbak Rizka coba. Berukuran mikro, terus bersifat dinamis, berdampak luas dan ya terima kasih ya berdampak jangka panjang. Berukuran mikro berarti itu ukurannya kecil ya. Kemudian kalau dinamis itu artinya dia bergerak, jadi dia tidak diam saja tapi dia bisa bergerak, berpindah tempat gitu ya, bisa bertambah, bisa berkurang gitu ya. Nah berdampak luas itu berarti penyebarannya bisa kemana-mana, bisa dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan bisa sampai se-negara gitu ya. Kemudian yang keempat berdampak jangka panjang, berarti tidak 1 hari, 2 hari, tapi bisa efeknya itu sampai bertahun-tahun gitu ya. Sekarang jenis-jenis limbah siapa yang tahu? Yang pertama jenisnya dari apa dulu? Berdasarkan senyawa penyusun. Ya, dari senyawa penyusunnya itu yang pertama ada limbah organik ya. Seperti kamu lihat di gambar ini ada contohnya dari sayuran, dedaunan, dan tulang hewan. Berarti limbah organik itu yang mengandung unsur karbonnya dia yang mudah terurai karena dari makhluk hidup jadi bisa diuraikan gitu ya. Kemudian ada yang kedua contohnya dari limbah anorganik. Berarti kebalikannya dari organik yaitu anorganik. Limbah yang berasal dari sisa aktivitas manusia ini gampang atau tidak diuraikan? Susah ya. Kenapa? Karena bukan dari makhluk hidup, tidak ada unsur C-nya ya. Contohnya apa ini?
jangan ya. Nah, limbah P3 siapa yang mau menjawab limbah P3 karakteristiknya apa? Siapa yang mau jawab? Iya, Mbak Aulia, karakteristiknya mudah meledak, terus sudah terbakar, beracun, menyebabkan infeksi. Iya. Jadi ada banyak karakternya dan yang terakhir itu bersifat karsinogenik ya, menyebabkan kanker gitu ya. Kalau bersifat korosif itu kayak besi bisa berkarat gitu ya. Nah itu tadi berdasarkan senyawa penyusunnya. Nah sekarang kalau berdasarkan wujudnya itu limbah jadi apa aja? Limbah padat, Limbah padat, terus limbah apa lagi? Limbah air, limbah gas. Nah sekarang yang pertama limbah padat. Contohnya limbah padat apa Mbak Tia? Kertas, besi, ya atau plastik. Yang berarti kalau padat itu berarti yang wujudnya padat ya. Terus yang kedua itu ada limbah cair, berarti dia dari bentuknya saja sudah cair dan berasal dari sisa-sisa hasil buangan. Misalnya apa buangan? Misalnya kalau kamu cuci baju, pakai apa? Deterjen. Akhirnya kalau dibuang itu namanya jadi limbah ya. Kemudian yang ketiga itu limbah apa? Gas. Limbah gas adalah limbah yang dimana udara sebagai medianya. Siapa yang mau beri contoh limbah gas? Ya Mbak Emalia apa? Karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, asam klorida. Iya, ini contohnya paling gampang itu apa kalau limbah gas? Kalau kalian, kalau tadi naik apa? Motor. Nah kalau sampai ada yang pakai motor atau gitu ya, yang bensinnya dicampur-campur itu dan asapnya kalian bisa lihat kan? Menimbulkan apa? Pencemaran limbah gas gitu ya. Nah itu contohnya karbon monoksida itu dari asap kendaraan bermotor gitu ya, yang tidak berhasil dibakar dengan sempurna. Nah kemudian limbah berdasarkan wujudnya yang terakhir itu adalah limbah suara. Coba kalau kalian itu kalau dengar suara yang ramai banget itu kira-kira telinganya sakit nggak? Sakit. Ya, contohnya apa? Kalau suaranya kalau yang keras banget sampai di telinganya dan deket-deket sakit itu contohnya apa? Nah itu ada gambarnya ya, di pesawat dan tidak landas. Waktu misalnya kalau kalian ke bandara loh, kemudian dekat-dekat dengan pesawat pas waktu naik gitu ya, nah itu pasti telingamu langsung gitu ya. Kemudian limbah berdasarkan sumbernya, tadi ada yang diskusi juga limbah tentang sumbernya. Itu yang pertama ada dari limbah domestik. Kalau domestik itu berarti limbah rumah tangga. Berarti apa saja yang kalian hasilkan dari rumah tangga. Misalnya kamu makan, kalau kamu makan itu makan kok nggak habis. Nah itu kan misalnya ya aku nggak suka sayurnya, terbuang jadi limbah makanan. Yang terakhir adalah penanganan limbah, gitu ya. Nah, siapa yang bisa penanganan limbah padat? Siapa yang mau membacakan? saya tuh. Oke, Mbak Andi, silakan. Penampungan dalam bak sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pembuangan di TPA. Iya, itu ya. Jadi yang pertama itu ditangani dulu, kemudian sampahnya dikumpulkan, kemudian dipilih-pilih, kemudian baru diolah. Selanjutnya saya ada kuis singkat untuk kalian ya. Ini gampang banget, cuma pilih apa A, B atau C atau D. Ya, nomor 2. Silakan lihat soalnya. Limbah yang berasal dari makhluk hidup dinamakan limbah gampang banget. Ya. Limbah organik A, B, C, D. C. Oke, saya lihat. Silakan lihat di depan. Benar atau salah? Yeay.
infografis yang lain gitu ya, penanganan limbah gitu ya. Kalian bisa mulai dari sekarang, dari diri kalian diri sendiri dulu. Kalian bisa membantu mengurangi limbah dengan menggunakan hal yang bisa menggunakan hal yang tidak sekali pakai, bisa yang menggunakan botol yang bisa digunakan. Kalian juga bisa membantu mengurangi limbah plastik, misalnya membawa bekal dari rumah atau bisa juga membawa tempat makan sendiri ya. Jadi dimulai dari diri kalian sendiri. Mulainya dari kapan? Mulai dari sekarang, mulai dari hal yang paling kecil, dari dari sampah yang kalian hasilkan tiap hari. Kenapa? Soalnya limbah itu akan dinamis, dia akan selalu berubah-ubah tiap hari. Bisa semakin banyak, apalagi kalau manusianya semakin banyak, limbahnya semakin banyak. Jangan sampai kalian itu jadi penyebab limbah semakin banyak. Tapi kalian juga harus jadi pelajar yang mempelopori, meminimalisir limbah ya. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan soal nanti yang dibawa KKM, nanti revisi ya dengan belajar lagi, mempelajari modul lagi ya. Kemudian yang sudah bagus nilainya, nanti pengayaan bisa mempelajari cara mendaur ulang gitu ya. Karena pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara mendaur ulang.